Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti apa yang kami dengarkan, untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Komisi wanita Abigail yang dikasihi Tuhan. Tema renungan pada hari ini ialah bagaimana menjaga kekudusan. Nah, kalau kita lihat bacaan kita, di sini Rasul Petrus menjelaskan tentang dua level kekudusan yang harus dicapai oleh orang Kristen, ya, oleh pengikut Kristus. Yang pertama, menjaga dengan akal budi. Nah, ini level pertama dari kekudusan yang harus dicapai oleh orang Kristen. Kita baca ayat yang pertama, ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kaum ibu yang berbahagia, ada banyak orang yang mempraktekkan disiplin rohani, menjaga kekudusan, supaya mereka memperoleh keselamatan. Mereka mendisiplinkan diri seketat mungkin. Ada yang harus hidup jauh dari keramaian, hidup di biara-biara di atas gunung, di dalam hutan, supaya tidak ternoda oleh perbuatan-perbuatan dunia, untuk mendapatkan keselamatan. Berbeda dengan Kristen. Orang Kristen tidak mempraktekkan kehidupan disiplin, tidak mempraktekkan hidup kudus supaya diselamatkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita baca ayat sebelumnya, Petrus mengingatkan bahwa kamu sudah diselamatkan. Karena itu berpikirlah sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ketika menjalani hari lepas hari sambil menunggu kedatangan Yesus Kristus, sambil menunggu kasih karunia-Nya dilimpahkan secara penuh kepada kita ketika Ia datang kembali. Jadi orang Kristen itu orang yang hidup dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan. Tapi hidup yang bagaimana? Hidup yang menjaga kekudusan tadi, yaitu hidup yang mengingatkan diri kita setiap hari bahwa kita sudah diselamatkan. Sehingga ketika kita berkata-kata sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ketika kita bertindak sebagai orang yang diselamatkan. Ketika kita berpikir sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dengan begitu kita akan berhati-hati. Kita akan berkata, oh, saya sudah diselamatkan, saya sudah diselamatkan. Arti kata kudus secara sederhana begini, kudus, kalau bahasa aslinya kados, ya, artinya dipisahkan. Ketika Allah memilih Israel, beberapa kali kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, Allah mengatakan, kamu sudah dipisahkan, aku memisahkan kamu. Jadi Allah memilih Israel, memisahkan mereka, lalu memberikan hukum Taurat supaya mereka hidup berbeda dan menjadi contoh bagi dunia sekitar. Bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah, keinginan Allah itu seperti ini,
dan nyata dalam kehidupan mereka setiap hari. Jadi kudus artinya dipisahkan, dikuduskan, dipisahkan dari dunia, terpisah. Karena itu Petrus berpikirlah sebagai orang-orang yang sudah terpisah dari dunia. Jadi gunakan akal budi untuk mempertimbangkan semua tindakan supaya kita bertindak hati-hati. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, kita jangan seperti semua orang lain itu yang hidup tanpa kemuliaan Allah. Justru kita harus ingatkan, saya sudah diselamatkan, saya harus hidup menampilkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Lewat tutur kata, lewat pikiran, lewat tindakan. Kalau Rasul Paulus bilang dalam Galatia, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi secara sederhana Paulus bilang, bukan lagi aku yang berpikir, bukan lagi aku yang bertindak, bukan lagi aku yang berkata-kata, tetapi Kristus yang berkata-kata melalui aku. Nah, sejalan dengan itu, Petrus mengatakan, pikirkan, pertimbangkan, gunakan akal budimu dalam kehidupan sehari-hari sebagai Kristen. Akal budi yang sudah dibaharui itu, akal budi yang sudah diubah itu, supaya kamu bertindak hati-hati. Karena semua orang sudah berusaha, termasuk kamu sebelumnya, termasuk kita sebelumnya. Tapi kita sudah dilepaskan, kita sudah ditebus, disucikan oleh darah Yesus Kristus. Ya. Kalau kita baca dalam ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya. Yang kamu waris dari nenek moyang, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Jadi kenapa kita harus hidup kudus? Petrus mendorong, sebab untuk menjadi kudus itu kamu harganya mahal, Tuhan sudah bayar itu, kamu tidak perlu bayar lagi. Kenapa kita harus hidup kudus? Kenapa Alkitab mendorong kita? Itu cara hidup di surga seperti itu. Nah, kalau kamu orang yang sudah diselamatkan, kamu orang yang layak masuk surga, hiduplah seperti orang yang layak masuk surga. Kalau kamu memiliki Allah sebagai Bapa, hiduplah sebagai anak-anak yang layak disebut anak Allah. Yesus pernah berjanji kepada murid-murid dalam Yohanes 14 ya, ayat 16. Yesus bilang begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong untuk hidup kudus, untuk hidup hari lepas hari tetap bergantung kepada pengharapan kita akan Yesus Kristus, bergantung kepada iman. Nah, hidup ini tidak bisa dijalani sendiri. Hidup kudus seperti ini tidak bisa atas kekuatan kita sendiri, tidak bisa atas usaha kita sendiri. Kalau Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Orang tidak dapat hidup dengan mengandalkan Yesus. Orang tidak dapat hidup dengan berkata seperti Paulus, aku hidup tapi bukan aku, tapi Yesus yang hidup. Tidak dapat kalau tanpa pertolongan Roh Kudus. Orang Kristen hanya dapat hidup kudus apabila dia bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus yang diutus oleh Yesus. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita. Karena itu harus tanamkan dalam pikiran setiap hari. Aku membutuhkan Roh Kudus supaya dapat menuntun aku setiap hari hidup kudus dalam pikiran, dalam tindakan, dalam kata-kata. Tanpa Roh Kudus kita akan hidup dalam kebodohan dunia. Bertindak suka-suka, berpikir suka-suka, berkata-kata suka-suka. Ini yang membedakan orang Kristen dengan orang non-Kristen. Orang Kristen, orang percaya, memiliki Roh Kudus dalam hatinya, dalam hidupnya, untuk menolong dia bertindak, berkata-kata, berpikir sesuai dengan standar Tuhan. Karena itu jangan heran ya, kita sering melihat orang Kristen yang hidup dunia, hidup tidak sesuai dengan standar Alkitab. Ya, ini saya heran juga. Saya secara sederhana berpikir bahwa mereka belum diselamatkan, karena itu mereka belum memiliki Roh Kudus. Ada orang Kristen sebaliknya sudah diselamatkan, tetapi secara umur tua, tetapi secara kerohanian masih anak-anak.
tidak bertumbuh. Nah, orang seperti ini, kata Petrus tadi, tidak menyiapkan akal budinya, tidak berpikir, tidak mengingatkan dirinya setiap hari, tidak berserah kepada Roh Kudus untuk menolong dia mengingatkan dirinya bahwa dia sudah diselamatkan, tapi tiap hari hidup suka-suka hatinya. Nah, Anda tidak seperti itu. Ibu-ibu KWA tidak seperti itu. Kita harus setiap hari mengingatkan diri kita, saya Kristen, saya sudah diselamatkan. Karena itu saya harus berpikir, berkata-kata, bertindak seperti orang yang sudah diselamatkan. Dengan begitu, kita akan naik pada level kekudusan yang kedua. Pada ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 14 itu berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, kalau kita terus mengingatkan diri kita bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita anak-anak Allah, bahwa kita harus berpikir, berkata-kata, bertindak sesuai dengan standar Alkitab seperti orang yang sudah diselamatkan, maka dengan sendirinya kita dapat dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat dengan gampang, dengan mudah menolak hawa nafsu, rayuan-rayuan dunia. Berharap pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Setiap hari isi pikiran, isi akal budi dengan kesadaran bahwa sudah diselamatkan. Karena itu bertindak, berkata-kata, berpikir seperti orang yang sudah diselamatkan. Dengan sendiri secara alami kita akan tidak suka pada rayuan dunia, hawa nafsu dunia. Dengan sendirinya, otomatis. Karena itu mudah. Sulit bagi mereka yang tiap hari pikirnya tidak diisi oleh firman Tuhan, oleh kesadaran bahwa sudah diselamatkan. Mereka harus bergumul mengalahkan kedagingan, harus bergumul, susah. Ibu-ibu KWA yang dikasihi Tuhan, di sini dibilang bersikaplah, hiduplah seperti anak-anak yang taat. Ya, seperti anak-anak kita. Anak-anaknya itu mudah, hidupnya itu menggembirakan ya. Kalau kita lihat hidupnya itu senang, bahagia. Mereka tidak khawatir lapar, mereka tidak kita pernah lihat ya, anak-anak kita tiba-tiba datang, "Pak, Ma, saya masa depan saya bagaimana ya?" Itu tidak pernah anak-anak seperti itu. Mereka percaya masa depan mereka ada di dalam, orang tua sudah memikirkan itu, di dalam tangan orang tuanya. Mereka tidak khawatir besok pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa. Karena orang tua yang atur. Mereka percaya itu. Mereka tidak khawatir malam tidur sendirian karena ada orang tua. Karena itu orang Kristen diajar untuk mendidik anaknya bahwa dia punya Bapa surgawi. Karena itu dia sebagai orang tua harus menjadi teladan, ayah harus menjadi teladan, supaya anak yang belum dapat mengerti Tuhan itu dapat melihat figur Allah Bapa di dalam diri ayahnya. Nah, kita di sini disuruh untuk bersikap sebagai anak-anak, tidak khawatir karena kita punya Allah Bapa. Kita tidak khawatir karena kita punya Tuhan. Karena itu semua godaan dunia, hawa nafsu seharusnya tidak membuat kita gelisah menjalani kekristenan kita. Seharusnya tidak menjadi batu sandungan dalam kita menjalani kekristenan kita. Di situ dibilang, taatilah firman Tuhan. Menaati firman Tuhan bukan menjadi sulit. Kalau kita lihat anak-anak ya, ada anak-anak yang kata-kata seringkali sulit disuruh orang tua untuk melakukan ini itu. Tapi ada yang sebaliknya itu mudah, mereka taat kepada orang tua. Ya, itu harus hikmahnya orang tua ya, bagaimana melatih anak, mendidik anak, meminta anak untuk melakukan apa yang mereka mau, untuk menuruti aturan-aturan yang orang tua tetapkan. Itu hikmat bijak-bijaknya orang tua. Tetapi sebagai anak mereka akan suka untuk melakukan apa yang dikehendaki orang tuanya. Nah, seharusnya kita sebagai anak juga, anak Tuhan, harus suka melakukan firman Tuhan. Kalau level pertama tadi kita sudah lakukan, yaitu mengisi pikiran kita setiap hari dengan pikiran-pikiran yang benar. Dengan begitu firman Tuhan akan mudah ditaati. Ada banyak pergumulan yang akan kita hadapi, harus kita lalui.
tetapi kita melalui dengan bahagia atau kita melalui dengan kesulitan. Ini tergantung kita. Dalam Filipi dijelaskan bahwa iman ini dianugerahkan kepada kita. Kita diberikan iman, bukan kita menemukannya, bukan usaha kita. Iman ini diberikan kepada kita, tetapi bukan saja iman, tetapi penderitaan. Jadi beriman kepada Yesus itu ada risikonya, yaitu menderita. Tetapi bukan penderitaan yang kita akibat kita, begitu, bukan. Penderitaan yang kita sebabkan sendiri, bukan. Tetapi penderitaan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Karena kita percaya Yesus, misalnya kita ditolak di lingkungan. Karena kita percaya Yesus misalnya, akhirnya kita dicap sebagai pengkhianat, ditolak di tengah masyarakat, dicurigai. Tetapi bukan karena penderitaan yang muncul karena kesalahan kita misalnya. Sudah jadi Kristen tapi masih pengen buat dosa lalu menderita. Saya nggak tahan, saya pengen. Itu salah sendiri. Misalnya orang yang suka orang yang membenci, tidak mau mengampuni, dia menderita setiap kali lihat orang yang dibenci, menderita dalam hatinya. Itu salah sendiri, bukan salah orang itu. Kamu yang nggak mau mengampuni. Tuhan sudah bilang ampunilah, kasihilah, itu membuat hati damai. Tapi kalau tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi, menderita. Nah, sebagai anak Tuhan kita akan dengan mudah mentaati firman Tuhan. Kalau tiap hari kita ingatkan diri kita bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita memiliki standar berbeda dengan standar dunia ini. Ketaatan itu menghindarkan diri kita dari dosa. Dan untuk menjadi taat, ya, setiap hari kita harus ingatkan diri kita bahwa kita anak Tuhan. Ya, contoh seperti saya kalau lihat Kesia, anak-anaknya Pak Pendeta Marlon. Itu menurut saya mudah sekali. Dia selalu tiap hari ingatkan diri dia bahwa saya anak pendeta. Karena itu saya harus bersikap hati-hati. Nanti David sebentar lagi besar, dia juga akan memiliki kesadaran yang sama seperti kakak-kakaknya. Saya anak pendeta. Saya harus bersikap dengan benar seperti anak pendeta. Sehingga dengan mudah mereka akan menjalani hari-hari mereka. Tidak tertekan. Mau berpikir, mau bertindak, mau berkata-kata, selalu ingat saya anak pendeta, saya harus hati-hati. Nah demikian itu pun kita, saya anak Tuhan, saya harus hati-hati, harus bertindak. Maka dengan sendirinya kita akan hidup dalam level kekudusan yang Tuhan kehendaki. Yaitu pada bagian yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat 15-16 itu bilang, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Standar kekudusan kita itu harus seperti Bapa kita. Ketika tadi saya contoh Kesia dan David, mereka akan menjalani hidup dengan standar bahwa saya anak pendeta. Dengan sendirinya orang akan bilang, oh iya itu anak pendeta. Kenapa sih dia ngomong begitu? Kenapa bersikap begitu? Iya anak pendeta. Nah bayangkan kalau dalam kehidupan kita orang bilang begitu. Kenapa sih? Oh ya dia orang Kristen. Kenapa sih dia ngomongnya begitu, bertindaknya begitu? Oh dia orang Kristen, oh dia anak Tuhan. Akan berbeda. Kenapa sih dia tidak mau melakukan ini? Dia menolak melakukan itu karena dia anak Tuhan. Ya standarnya dapat. Jadi yang pertama apa? Menaruh pikiran-pikiran, menyadarkan diri kita bahwa kita anak Tuhan, kita memiliki standar sendiri. Dengan begitu, maka dengan sendirinya kita akan menolak, kita naik kepada level kedua. Kita dengan sendirinya tidak menyukai jijik, muak dengan dosa-dosa itu, rayuan-rayuan hawa nafsu. Dan akhirnya tanpa kita sadari, kita sudah berada pada standar kekudusan Allah. Kita tidak akan bisa hidup sempurna. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus dalam menghadapi tantangan hidup di dunia ini, Roh Kudus akan memampukan kita. Bekerja samalah. Ketika Tuhan menegur, kita ingat lalu berubah. Sehingga selalu isi pikiran kita, saya sudah diselamatkan, saya anak Tuhan. Maka saya akan bersikap, bertindak seperti anak Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, ingatkan kami setiap hari bahwa kami anak-anak-Mu, bahwa kami harus berpikir, berkata-kata, bertindak seperti anak-anak Tuhan. Hidup kami harusnya diisi, dijalani dengan standar kekristenan, yaitu standar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya dapat menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam hidup kami setiap hari. Bukan agar kami dibanggakan, bukan agar kami dipuji sebagai anak Tuhan, tetapi agar orang dapat melihat hidup kami dan memuji Engkau, ya Bapa. Orang dapat melihat kami dan melihat standar kekudusan-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau hadir dalam pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti lebih dalam dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rajin baca dan renungkan Alkitab setiap hari. Isi pikiran dengan firman Tuhan sehingga kata-kata dan tindakan selalu dipengaruhi oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.